wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini kita bersama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara rapat untuk refleksi komitmen perubahan. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa hari ini kita sudah melaksanakan observasi praktek kinerja di sekolah kita yang sesuai dengan jadwal yang telah kita lakukan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, meskipun ada beberapa hal yang perlu kita benahi dalam kegiatan observasi. Bapak Ibu sekalian, pada bulan ini rapot pendidikan kita sudah turun, sudah muncul ya. Dan alhamdulillah dalam rapot pendidikan kita ini lembaga kita mengalami kenaikan, sudah tidak ada lagi yang berwarna kuning, berwarna coklat, semuanya menghijau ya. Alhamdulillah semua ini berkat kerjasama kita semua ya, sehingga rapot kita sekarang mulai menghijau semua. Namun meskipun semuanya menghijau, ada beberapa yang perlu kita benahi. Ya, alhamdulillah kita mengalami kenaikan ya. Tapi ada beberapa poin yang mengalami penurunan, yaitu diantaranya adalah kualitas pembelajaran. Ya, kalau pada tahun yang lalu kita mencapai nilai turun 2,43 dari tahun 2023. Untuk itu kita perlu meningkatkan lagi kualitas pembelajaran ini dengan cara yaitu kita mempelajari di PMM. Kita pelajari dulu akar masalahnya. Dari kegiatan kualitas pembelajaran ini ada beberapa yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama metode pembelajaran kita mencapai skor 65,4. Untuk dukungan psikologis kita mengalami 71,96% dan manajemen kelas 79%. Coba kita buka detailnya. Ya. Jadi dari metode pembelajaran ini kita harus melaksanakan praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Yang kedua, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara nilai rata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaksi pembelajaran, literasi pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar. Dan skor yang kita capai adalah 65,4. Bagaimana? Turun 0,90 ya. Skor yang kita dapat adalah 65,4% dan turun 0,91% kalau pada tahun 2023 skor kita 66,31. Untuk tahun ini kita turun 0,91% menjadi 65,4. Bagaimana cara kita meningkatkan ini? Yaitu dengan cara mempelajari di PMM. Tolong dibuka inspirasi. Ya, jadi untuk membenahi kualitas pembelajaran ini kita harus mempelajari di PMM, yaitu di inspirasi 1, inspirasi 2, dan inspirasi 3. Untuk itu diharapkan Bapak Ibu semua untuk mempelajari semua, dibuka-buka PMM itu secara tuntas ya, agar kita selain kita itu memperoleh pengetahuan, juga PMM kita menjadi naik. Yang kedua, akar masalah yang kedua yaitu kembali lagi Pak di akar masalah. Di refleksi perbaikan pembelajaran, kita mengalami penurunan 3,83% dari tahun 2023. Kita lihat detailnya.
Penerapan praktek inovatif artinya inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan oleh guru. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Yaitu nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait praktik pengajaran guru yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Skor yang dicapai mengalami penurunan 6,39. Kalau dulu pada tahun 2023 kita mencapai skor 70,07%. 70,07 sekarang menjadi 63,68%. Jadi mengalami penurunan 6,39. Lalu bagaimana caranya kita mengatasi ini? Dibuka lagi. Belajar tentang pembelajaran artinya aktivitas belajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan. Bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Yaitu nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengajar. Kalau tahun lalu kita mencapai nilai 63,95%, sekarang mengalami kenaikan 5,89%, yaitu menjadi 69,84%. Bagaimana cara kita membenahi ini? Yaitu dibuka lagi inspirasi membenahi. Kembali lagi kita harus mempelajari metode praktik pembelajaran interaktif ini melalui inspirasi 1, inspirasi 2, dan inspirasi 3, yaitu di materi Merdeka Mengajar. Tolong Bapak Ibu semua untuk mempelajari di PMM itu. Selain itu, kita juga bisa mempelajari melalui diklat-diklat online yang sudah tersebar di medsos-medsos itu, bisa berbayar maupun yang non berbayar. Tapi kalau memang kita itu ada yang tidak berbayar, kita lebih baik yang tidak berbayar saja, dan itu sudah diadakan oleh Kemendikbud dan dari komunitas-komunitas belajar yang ada di PMM atau di sekolah kita, ada di tingkat KKG juga ada komunitas belajar ini. Pada inspirasi 1 ini yaitu temanya ragam konten pengembangan diri terkait metode pembelajaran. Ini adalah contoh dari pelatihan mandiri. Kita harus menyelesaikan materi modul 1, yaitu merancang pembelajaran untuk SD paket A. Kita harus membuka ini semua, menyelesaikan semua ini sampai ke tidak perlu aksi nyata dulu, ya. Cukup kita sampai pada latihan pemahaman, sampai post test. Untuk aksi nyata bisa kita lanjutkan pada lain hari. Yang kedua, implementasi pembelajaran pada murid terkait metode pembelajaran. Kita membaca cerita praktik dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan penyelesaian dalam PMM SD. Ya. Ya, jadi di sini ada sebuah gambar yang orang yang sedang melaksanakan praktek. Di situ kita membaca dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh yang dilakukan oleh Bu Manja Mulyani Siregar ini. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, kita jadi terinspirasi bagaimana caranya kita memperbaiki kegiatan pembelajaran di kelas kita. Terkait tadi Bapak Ibu Guru mengenai praktek observasi praktek pengelolaan kelas, ya. Tadi itu dari saya sudah melaksanakan 3 kali, yaitu yang pertama hari pertama Pak Andi, yang kedua Bu Sulastri, dan yang ketiga Bu Yuyun. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan. Mungkin sekarang saya sentil sedikit ya,
kemarin itu kita kan sudah mengambil tentang disiplin positif ya, penerapan disiplin positif di sekolah, di kelas kita. Tetapi dari ketiga audien ini, saya melihat belum ada yang menyentil tentang kedisiplinan positif ini. Kesepakatan kelas belum dibuat rata-rata. Dan pada saat menyampaikan ini, mungkin karena ngeblank Bapak Ibu guru ini tidak menjadi fokusnya, padahal yang menjadi fokus kita bukan materinya, materi pembelajaran, tapi pada bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif di kelas kita ini. Rata-rata Bapak Ibu semua ya, mungkin karena ini ya pertama ya dimaklumi ya untuk kedepannya yang mendapat tugas besok dan seterusnya mohon itu diperbaiki ya nggak apa-apa, memang kita ini pertama. Dan untuk pengelolaan kelas saya lihat sudah bagus untuk kelas 1, kelas 6. Namun untuk kelas 2 mungkin itu memang anaknya ekstra aktif, anaknya banyak, sehingga pada saat observasi tadi saya mengalami beberapa anak ini kok ini gini gitu ya. Mohon maaf ya Bu Yun ya, memang kelas 2 itu butuh perhatian khusus. Nanti akan kita bicarakan lagi hal ini pada saat kita refleksi dan tindak lanjut setelah kegiatan observasi semua berakhir. Kita tindak lanjuti bagaimana baiknya gitu ya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan untuk selanjutnya ini lagi, ini ada beberapa seperti kemarin sudah saya sampaikan kepada Bu Rima bahwa sekolah kita ini diminta untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran melakukan refleksi ya. Yang pertama, apa kelemahan dan kekuatan satuan pendidikan kita. Kemarin sudah kita bicarakan sama Bu Rima bahwa kekurangan kita atau kelemahan kita adalah di bidang sarana dan prasarana. Contohnya adalah perpustakaan kita itu memang mengalami kekurangan. Sebenarnya sudah ada, namun karena ruangannya itu belum memadai sehingga kita tidak bisa maksimal untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan ini. Namun begitu saya harap meskipun kita ini kekurangan nanti istilahnya sikonya ruangannya kurang pas, tetap dilaksanakan seperti kemarin pada saat kita mau PKKS itu tetap dilaksanakan, anak-anak ya mampu ya bisa melaksanakan di situ ya. Untuk beberapa bulan ini memang kita terkendala karena kita itu memang sibuk, sangat super sibuk. Di samping kita itu harus menyelesaikan administrasi, banyak lagi perlombaan yang harus kita ikuti, yang itu diharapkan nantinya akan mengangkat nama sekolah kita. Karena kalau di bidang akademis mungkin sekolah kita itu akan jauh tersingkirkan dari sekolah-sekolah lain, tapi tidak juga. Kemarin terbukti dengan adanya Smart Gasing itu, sekolah anak-anak itu ada yang bisa mewakili sampai ke tingkat kabupaten. Terus syarat yang kedua yaitu kekurangan kita adalah di bidang IT, laptop dan Chromebook. Ini memang sangat terkendala ya. Sebenarnya saya sudah berupaya meminta ke dinas, tapi saya sudah mengajukan proposal, sudah langsung ke orangnya, tapi masih belum ditanggapi. Kemarin saya juga sudah meminta pada saat musrenbang, tapi sayangnya sekolah kita ini dari pihak desa itu mungkin gimana ya, pada saat musrenbang itu kita tidak dikasih undangan, sehingga katanya di sana diganti oleh Bu Kepala Desa, sehingga itu yang membuat saya nggak ngerti dengan situasi di desa ini. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kita tahun ini dapat ya. Terus yang berikutnya kekuatan kita. Seperti yang kita ketahui, kekuatan kita ini adalah ada di tenaga pendidik yang masih muda, handal, dan penuh dedikasi. Saya harapkan meskipun seperti ini, ya kita sudah muda-muda, tenaganya masih handal, masih cemerlang.
tetap kita tingkatkan kemampuan kita, kinerja kita upayakan dengan filsafat kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas. Ya. Bagaimanapun kita itu sebagai tenaga muda, tenaga muda kita tunjukkan kepada dunia luar. Dan ini sudah terbukti dengan adanya Pak Eko sudah masuk guru penggerak, sudah lulus dan sudah menjadi narasumber di mana-mana. Walaupun masih ada di dalam lingkungan kabupaten, mudah-mudahan nanti kedepannya akan menjadi penelaah yang akan go nasional. Oke. Terus yang kedua, lingkungan kerja kita ini termasuk lingkungan kerja yang positif. Kalau kita lihat di luar sana, ya bukan kita itu mengomongkan rumah tangga orang lain, di sana itu masih adalah namanya orang saling menjatuhkan. Tapi syukur alhamdulillah di sekolah kita ini orangnya sangat rukun. Tak, mari kita tetap kita jaga apa yang sudah menjadi yang terjadi di kondisi kita ini. Kalau perlu kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih baik. Karena bagaimanapun kita ini di sini adalah mencari saudara ya. Untuk apa kita maju kalau harus dengan menjatuhkan orang lain. Kita lebih baik adalah bersama. Kalau apalagi yang masih muda-muda ini, ayolah terus maju. Saya malah senang kalau Bapak Ibu guru semua itu maju. Kecuali kalau saya kan sudah tua, sudah kurang 5 tahun lagi saya sudah saatnya untuk mendorong Bapak Ibu semua dari belakang, mendukung dari belakang. Terus berikutnya, kelebihan kita adalah kolaborasi yang tinggi antar pendidik. Ya, di sini kita tahu semua bahwa kemampuan kita itu tidak sama. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan alhamdulillah di sekolah kita ini antara yang tinggi dan yang sedang dan yang rendah saling berkolaborasi. Yang pinter yang sudah tahu dulu. Kalau saya yakin semuanya itu pinter, karena kalau nggak pinter nggak mungkin kita jadi guru. Cuman kadang-kadang kita itu teman kita itu ada yang sudah mempelajari lebih dulu, atau memang dasarnya otaknya ini ya memang secepat buruk mungkin. Beda dengan yang tua-tua ini sudah mulai melemot gitu. Ya, ini adalah suatu kelebihan kita semua. Mari tetap kita upayakan itu. Yang muda yang masih merasa jangan seperti Pak Rosid, jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya itu adalah sesat di jalan. Terus yang berikutnya, apa kira-kira yang patut kita yang kita unggulkan di sekolah ini menurut Bapak Ibu? Dari kelebihan dan kelemahan kita ini, kita perlu adanya inovasi. Apa menurut Bapak Ibu kiranya inovasi yang akan kita lakukan? Ya, dalam hal ini kelemahan kita adalah di bidang sarana prasarana tadi. Terus adalah membangun kemitraan karena kita budaya dari dalam saja tidak nanti tetap dukungan dari sebelumnya. Makanya saya kan menganjurkan kita itu harus punya support system. ini buku ini. Misalkan itu Iya. Kita misalkan masalah perusahaan ya, kita membangun relasi misalkan dari dan kemarin kan sebenarnya juga ngomong itu di realisasi. Iya itu kemarin. Makanya Bu Irima, terima kasih usulannya ya. Saya ini kan orangnya gampang lalian. Kalau ada seperti itu, catat terus ngomong. Ya itu Mas, lupa. Ayo diobrak-obrak gitu, karena saya itu terusnya ya pelupa itu ya. Jadi kita membuat proposal ya kemarin ya, mau berupaya untuk membuat proposal. Punya. Nanti coba saya, kan kebetulan sekarang itu Pak Mukhlis yang jadi kepala program. Iya, ya itu Pak Mukhlis itu jadi kepala program. Tapi gak diganti Januari juga. Januari bukan? Itu kontennya juga ini.
Ya, coba nanti saya lihat lagi ya. Kayaknya gitu. Kayaknya. Terus lagi ini masalah tadi dari hasil rapor pendidikan ini, Bapak Ibu, sekolah kita yang direkomkan prioritas pertama adalah iklim keamanan satuan pendidikan. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan, yaitu di situ adalah ada iklim keamanan satuan pendidikan, dan level 2-nya adalah pengalaman perundungan peserta didik. Alhamdulillah kita kemarin sudah melaksanakan ya itu. Yang kedua yaitu iklim kebinekaan. Di sini adalah toleransi dan kesetaraan peserta didik. Selanjutnya adalah apa yang diharapkan, yaitu peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Ini maksudnya mungkin di antara anak-anak itu ada yang masih semacam diskriminasi ya. Ini toleransi dan kesetaraan ini perlakuan antara ya, misalnya ada anak-anak yang kurang ada kan sekolah kita ya, yang ABK itu kelas 1 itu Alika itu ya. Tapi bagaimana caranya kita, yaitu dengan cara mempelajari konsep dan praktek terkait dukungan atas kesetaraan siswa sebagai bagian dari iklim kebinekaan. Bisa kita buka di HT itu ya, di yang warna biru-biru itu. Itu sebenarnya rapot pendidikan itu Bapak Ibu semua bisa download ya. Dan minta tolong sekali lagi untuk dipelajari ini semua, dibuka semua ya. Karena kenapa kita di PMM itu mengalami penurunan, karena kemarin itu kita mungkin tidak semua guru membuka yang ada di PMM. Terus yang berikutnya, naik Pak Andi, kemampuan literasi. Kita juga mendapatkan prioritas rekomendasi, yaitu kita kemampuan literasi, yaitu membaca teks sastra ini dengan cara membaca yang hijau-hijau itu. Selain itu juga mengadakan pengadaan buku sastra Bu Yuyun nanti buku sastra ya, buku cerita-cerita itu ya. Ya ini karena kita mengalami prioritas. Terus berikutnya Pak Andi, kemampuan numerasi, yaitu kita sudah baik, sudah mengalami kenaikan ya Pak ya. Tetapi di bidang kemampuan kompetensi domain geometri kita masih mengalami kekurangan. Itu dengan cara membuka yang hijau-hijau itu, HTTP itu ya. Selain itu juga bagaimana ya ini, kita nggak punya kita alat peraga yang tentang bangun ruang itu ya. Membuat sendiri. Ya itu kita hanya disuruh Kemdikbud dari apa yang sudah kan ini AKM kelas 5 itu kan sebenarnya materi dari kelas 1 sampai kelas 4 sedangkan anak-anak geometri penguatannya di kelas 5 dan kelas 6, terutama bangun ruang itu banyaknya di kelas 6. Jadi mereka itu belum mengenal di kelas 4 itu sampai ke level bangun datar ya Pak Ibu. Kalau saya volume itu kelas 6. Terbaik itu atas ya Pak bisa gitu Bu. Bapak Ibu mulai kelas 4-5 itu sudah dikenalkan bangun ruang itu ya. Kelas 5 ya terlambat kalau di kelas dia kelas 4 Pak Eko. Gimana misalnya? Pelaksanaan AKM 3 bulan. Iya. Saya itu teknisnya mengajari anak-anak pakai laptop latihannya. Bagaimana kalau itu loh masalah bangun ruang itu diajari mulai kelas 4. Jadi kita kan ini kurikulum merdeka, kita buat sendiri kurikulum itu. Yaitu kualitas pembelajaran yang tadi seperti disampaikan yang di atas, bahwa
dalam refleksi ini kita perlu perbaikan pengajaran bagi guru-guru semua dengan cara tadi membaca di PMM inspirasi tadi. Oke.